Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di tadarus mubadalah yang ke-8 di bulan puasa ini. Mari bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan juga memberikan hadiah Fatihah kepada penulis kitab Qiraah Mubadalah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in ila ruhi hadzal kitab Qiraah Mubadalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Di halaman 109 melanjutkan tauhid sebagai basis mubadalah di bab 2 gagasan dan konsep mubadalah, makna dan landasan. Sebelumnya silakan untuk subscribe ya dan komentar biar mendapatkan notifikasi selanjutnya di tadarus Qiraah Mubadalah ini. Isu lainnya adalah mengenai apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga. Dalam realitas faktual, banyak perempuan yang punya kapasitas memimpin rumah tangga. Mereka juga nyata dibutuhkan karena berbagai faktor. Ditinggal mati suami, ayah, saudara laki-laki, atau ada laki-laki dalam keluarga, tetapi secara fisik dan kapasitas tidak mampu bertanggung jawab, bisa karena difabel atau tidak memperoleh pekerjaan. Atau ada laki-laki tetapi justru secara tidak bermoral lari dari tanggung jawab. Lalu perempuanlah yang mengambil alih tanggung jawab, mencari nafkah, mengurus keluarga, dan mengurus keluarga. Data BPS tahun 2010 misalnya menyebutkan ada 14% keluarga di Indonesia, sekitar 9 juta dari 65 juta keluarga, yang justru dikepalai seorang perempuan. Para perempuan ini sudah nyata menjadi kepala keluarga dan rumah tangga. Tetapi secara sosial mereka masih tidak diperhitungkan sebagai kepala rumah tangga. Padahal jika tidak ada perempuan yang ditandang mengambil tanggung jawab dalam banyak kasus keluarga tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, seluruh anggota keluarga bisa terlunta-lunta. Seperti sebuah keluarga yang ditinggal mati sang ayah, atau keluarga yang tidak memiliki anggota laki-laki, atau yang anggota laki-lakinya sedang sakit atau sudah rentan, atau memang justru anggota perempuan yang sigap mengelola keluarga. Perempuan setidaknya dalam kondisi ini sudah nyata mengambil tanggung jawab memimpin dan mengelola keluarga dan rumah tangga. Tetapi di benak banyak orang tetap saja bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki selamanya dan dalam kondisi apapun. Tetapi dalam benak banyak orang, terutama dalam tafsir keagamaan, perempuan tidak pernah diperhitungkan sebagai kepala rumah tangga. Dan ketika mereka nyata memainkan peran kepala rumah tangga, juga tidak memperoleh apresiasi yang pantas dari anggota keluarga, terutama laki-laki dan masyarakat sosial. Mengapa demikian? Mengapa laki-laki diangkat secara sosial sebagai kepala rumah tangga tanpa diverifikasi ke kapasitasnya, kemampuannya, dan tanggung jawabnya yang nyata? Apakah menjadi laki-laki tanpa kapasitas dan peran apapun tetap lebih baik daripada menjadi perempuan? Bahkan sekalipun perempuan itu dengan segudang kapasitas yang dimiliki dan peran nyata di rumah dan di masyarakat yang dilakukannya. Ada juga kegetiran seorang ibu yang sudah merawat, membesarkan, dan mendidik putrinya serta bertanggung jawab secara penuh sendirian tanpa keterlibatan suaminya. Tetapi ketika sang putri menikah justru harus mencari suaminya untuk menjadi wali.
suaminya atau ayah sang putri. Selama ini pergi menghilang tanpa tanggung jawab sama sekali. Bahkan ada pandangan yang masih mengharuskan seorang anak perempuan meminta izin menikah dari ayah yang dipenjara karena memerkosanya sebagai wali nikahnya, hanya karena sang ayah adalah laki-laki dan sang anak adalah perempuan. Naudzubillah. Seorang kawan menceritakan bahwa kasus ini nyata terjadi, di mana seorang naib mendorong anak perempuan meminta tanda tangan pelimpahan perwalian dari ayahnya yang sedang dipenjara karena naib tersebut. Di mana seorang naib mendorong anak perempuan meminta tanda tangan pelimpahan perwalian dari ayahnya yang sedang dipenjara kepada naib tersebut. Pertanyaan dan kegetiran yang sama disuarakan oleh para perempuan terkait pandangan-pandangan keagamaan mengenai poligami yang dianggap ibadah dan sunnah bagi laki-laki. Mengapa ketika laki-laki ingin salah satunya memuaskan nafsunya dengan poligami dianggap sunnah, ibadah dan surga, sementara perempuan yang merasa sakit dengan poligami dianggap ingkar agama, maksiat dan neraka? Padahal yang pertama untuk memuaskan gejolak nafsu, sementara yang kedua untuk mendengar suara hati dan perasaan yang mendalam. Bukankah keduanya? Dalam kondisi tersebut adalah untuk melayani keinginan masing-masing. Mengapa yang satu dimuliakan sementara yang lain dianggap hina? Apakah memuaskan nafsu seks laki-laki lebih mulia dibanding mendengar suara hati perempuan? Dalam sebuah argumen yang viral di salah satu media sosial pernah dinyatakan, laki-laki yang berpoligami itu sedang menjalankan haknya yang dibolehkan Islam. Para perempuan janganlah iri hati. Tidakkah sesungguhnya juga bisa dinyatakan hal serupa? Perempuan yang menolak poligami juga sedang menjalankan haknya yang sudah diteladankan Fatimah putri Rasulullah SAW. Para laki-laki janganlah marah, sayangnya kebanyakan orang bisa menerima yang pertama, tetapi berpikiran ribuan kali untuk menerima yang kedua, apalagi menganggapnya sebagai keimanan dan agama. Kegetiran lainnya, mengapa perempuan yang suaminya sakit parah diminta bersabar dan didorong terus melayani sebagai tiket masuk surga, sementara laki-laki yang istrinya sakit parah justru didorong untuk mencari dan menikahi perempuan lain sebagai ungkapan sunnah? Jika perlakuan sabar itu baik, mengapa tidak keduanya dianjurkan bersabar ketika salah satu pasangan mengalami musibah kehidupan? Jika benar meninggalkan pasangan yang sedang sakit adalah hak, mengapa hanya laki-laki yang dianjurkan? Jika didaftar, tentu saja masih banyak pertanyaan, perasaan, pengalaman, dan kegelisahan yang dialami perempuan ketika mengaktualisasikan pemahaman keagamaan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Faktor-faktor sosial seperti inilah yang melatar belakangi pentingnya sebuah konsep keberagamaan yang lebih berimbang dan adil dalam memandang laki-laki dan perempuan. Konsep ini di buku ini dikenal sebagai mubadalah. Kedua, faktor bahasa. Sebagaimana diketahui bahasa Arab sebagai media yang digunakan Al-Quran adalah bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat, baik kata benda isim seperti katibah katib-katibah, kata kerja fi'il seperti katabat, maupun kata ganti domir seperti huwa hiya, baik dalam bentuk tunggal mufrad, berdua musanna, maupun plural jama', baik bentuk kata untuk masa lalu madhi, masa sekarang mudhore, atau masa yang akan datang mustaqbal. Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun satu kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi, maka tetap harus diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki mudzakkar atau perempuan muannas. Kenyataannya, hampir semua redaksi ayat-ayat Al-Quran menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki mudzakkar yang diajak bicara oleh Al-Quran. Mukhatab secara struktur bahasa adalah juga laki-laki. Perintah, ajaran, dan kisah-kisah di dalam Al-Quran
mengenai keimanan, hijrah, sholat, puasa, haji, berbuat baik pada orang lain, menjaga diri dari fitnah dunia, mendidik keluarga, mencari pengetahuan, mencari rezeki, memimpin komunitas, masuk surga dan menikmati segala yang ada di surga, serta segala bentuk kenikmatan di surga. Sebagian besar dari semua hal ini diungkapkan dalam redaksi laki-laki, Sigor Tadkir. Dalam penjelasan ulama klasik, redaksi Al-Quran dengan bentuk laki-laki seperti ini dianggap sebagai redaksi yang mencakup juga perempuan. Pendekatan pemahaman ini disebut sebagai kaidah taghlib atau percakupan perempuan ke redaksi laki-laki. Telah ditetapkan dalam kaidah syariah bahwa hukum-hukum yang diungkapkan dalam redaksi laki-laki jika itu mutlak tanpa menyebut perempuan, maka redaksi itu mencakup sekaligus laki-laki dan perempuan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi teknisnya bagaimana? Untuk ayat apa saja atau hadis-hadis yang seperti apa? Ulama usul fikih berbeda pendapat mengenai cakupan redaksi laki-laki terhadap perempuan. Untuk ayat-ayat tertentu, terutama mengenai kiprah yang biasanya dianggap maskulin, kaidah pencakupan redaksi laki-laki terhadap perempuan, taglib, ini seringkali tidak dipahami demikian. Seperti yang dialami dan dirasakan para sahabat perempuan mengenai hijrah dan jihad mereka, yang dianggap tidak masuk dalam ayat-ayat jihad dan hijrah yang menggunakan redaksi laki-laki. Sesungguhnya sudah ada ayat dan redaksi laki-laki mengenai hijrah dan jihad yang seharusnya secara taglib bisa mencakup perempuan. Tetapi karena faktanya tidak demikian, perempuan pun menuntut, dan ayat-ayat pun diturunkan yang secara tegas dan jelas. Tansyih wa tasrih menyebutkan perempuan, unsa, sebagai subjek yang sama dengan laki-laki, zakar, dalam hal hijrah dan jihad. Untuk mendapatkan ilustrasi yang lebih lengkap, kedua ayat mengenai hijrah dan jihad akan dicantumkan. Satu ayat dari surat Al-Baqarah dengan redaksi laki-laki tidak eksplisit menyebut perempuan yang seharusnya dengan metode taglib sudah mencakup perempuan. Satu ayat lainnya dari surat Al-Imran yang secara khusus turun dengan redaksi eksplisit tansyih tasrih menjemput laki-laki dan perempuan dalam isu hijrah dan jihad. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218. Fastajabalahum rabbuhum annila udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus shawab. Dan Tuhan mereka menjawab kegelisahan mereka bahwa aku sama sekali tidak akan menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Satu sama lain adalah sama. Maka mereka yang berhijrah dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka dan disiksa karena memilih jalanku. Juga mereka yang berperang dan dibunuh karena jalanku, akan aku hapuskan dosa-dosa mereka dan aku masukkan mereka ke surga yang penuh dengan sungai yang mengalir sebagai balasan dari Allah, dan Allah memiliki sebaik-baiknya balasan. Surat Al-Imran ayat 195. Surat Al-Baqarah ayat 218 tersebut adalah salah satu representasi dari redaksi umum, redaksi laki-laki tetapi dianggap berlaku umum, mengenai hijrah dan jihad sebagai perbuatan mulia untuk mempertahankan keimanan. Tetapi karena bentuk kalimatnya laki-laki, mudzakkar, maka tidak sedikit yang menganggap bahwa hijrah dan jihad hanya berlaku bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Kemudian menurut beberapa pandangan, perempuan tidak dilibatkan sama sekali. Jikapun dilibatkan, mereka cukup diberikan peran-peran figuran dan pinggiran. Dan keterlibatan ini juga tidak diperhitungkan, tidak diapresiasi oleh masyarakat sama sekali. Tidak diberi peran signifikan, tidak diberi rampasan perang, dan para perempuan yang terlibat juga tidak dijadikan atau disebut pahlawan dan teladan.
Seringkali hal ini justru menjadi bahan cibiran dan gunjingan. Celakanya dimunculkan juga asumsi bahwa laki-laki lebih hebat, lebih mampu, lebih berpengalaman, dan karena itu berhak atas apresiasi yang lebih besar daripada perempuan mengenai hijrah dan jihad. Fakta-fakta sosial demikian inilah yang dirasakan para perempuan masa Nabi Muhammad SAW. Perempuan benar-benar merugi adalah kalimat Asma bin Umais radhiyallahu anha yang amat tepat menggambarkan fakta sosial tersebut. Lalu mereka pun datang menghadap Nabi Muhammad SAW dan memohon ada ayat tentang secara lebih tegas mengapresiasi kerja-kerja perempuan, terutama kerja-kerja yang bersifat publik seperti hijrah dan jihad. Untuk menjawabnya, selain surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan surat Ali Imran ayat 195, ayat tentang penegasan eksplisit mengenai laki-laki dan perempuan untuk hal-hal yang biasanya bersifat maskulin, seperti jihad, hijrah, dan berperang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Penegasan kalimat eksplisit ini diturunkan untuk menjawab kegelisahan perempuan yang merasa tidak terwakili dalam redaksi umum ayat-ayat yang sudah turun. Selain itu, ia juga diperlakukan untuk menangkal kesombongan laki-laki yang berlindung di balik redaksi umum sigotak tadkir tersebut untuk menyisihkan perempuan. Kesombongan ini berlindung pada bentuk kalimat yang secara literal bahasa memang untuk laki-laki. Kedua ayat tersebut menginspirasi kita bahwa teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dibaca dengan kesadaran penuh bahwa perempuan juga menjadi subjek, sehingga perempuan harus masuk dalam pusaran tafsir keagamaan mengenai surga, ibadah, fitnah, keluarga, dan isu-isu sosial yang bersifat publik sebagai subjek yang memperoleh manfaat yang sama sebagaimana laki-laki. Karena keduanya menjadi subjek, maka tidak benar bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki, mengambil peran pinggiran, tidak dianggap penting, dan tidak diperhitungkan. Tetapi yang benar adalah bahwa laki-laki melengkapi eksistensi perempuan dan sebaliknya perempuan melengkapi eksistensi laki-laki. Sehingga kemanusiaan yang utuh adalah jika keduanya dipandang sebagai manusia yang setara dan saling melengkapi. Inilah substansi dari perspektif mubadalah dalam buku ini yang kemudian dioperasionalkan dalam qiraah mubadalah dalam membaca seluruh sumber teks Islam. Bab 3. Qiraah mubadalah, metode interpretasi resiprokal. Ada orang-orang beragama yang tidak memahami isu-isu perempuan. Mereka memandangnya dengan kebodohan dan sedikit pengetahuan fikih. Jika mereka berkuasa, mereka pasti mengungkung perempuan di dalam rumah. Tidak boleh ibadah. Tidak ada pengetahuan, akal, pemikiran maupun aktivitas perempuan yang dibolehkan. Orang beragama seperti ini bukan ulama, melainkan orang yang bodoh. Karena itu haram bagi mereka untuk berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Rujukan utama umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis adalah pernyataan dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam proses perujukan, para ulama sejak awal sadar dengan keterbatasan teks-teks rujukan tersebut. Keterbatasan yang dimaksud adalah mandeknya wahyu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sempurna dan selesai, hadis pun sudah berhenti serta tinggal ditulis dan diselestarikan. Karena hal ini, para ulama menyebut teks-teks rujukan Al-Quran dan hadis disebut sebagai nusul mutanahiyah atau teks-teks yang sudah berhenti. Tidak lagi turun wahyu baru dan tidak juga keluar hadis baru. Tinggal interaksi kita terhadap teks-teks sumber tersebut. Kesadaran keterbatasan ini pada saat yang sama dibarengi dengan kehendak kuat untuk menjawab semua persoalan kehidupan yang
terus muncul dan berkembang dengan merujuk pada teks-teks dasar tersebut. Realitas ini dalam bahasa ulama disebut ghairu al-mutanahiyah atau tanpa batas. Dengan dikomparasikan pada teks yang terbatas. Dalam konteks inilah peran ulama hadir dengan kerja intelektual ijtihad, menawarkan berbagai konsep dan teori untuk mengaitkan lafal-lafal teks yang sangat terbatas dan telah berhenti dengan dunia realitas yang tidak pernah terbatas dan tidak akan berhenti. Teori-teori penggalian hukum istinbatul ahkam dari teks dalam usul fikih dan ilmu tafsir istinbatul ahkam dari teks dalam usul fikih dan ilmu tafsir hadir untuk memenuhi kehendak ijtihad tersebut, yaitu menemukan makna yang tepat dari teks yang tersedia dalam menjawab realitas yang terus berkembang dan tanpa henti. Demikianlah yang terekam dalam narasi Al-Munkij min Dahlal Imam Ghazali, Al-Milal wal Nihal Asy-Syahrastani maupun Al-Muwafaqat As-Satibi mengenai pergulatan para ulama klasik dalam mencari kebenaran dari teks-teks rujukan untuk merespon realitas yang terus datang tanpa berkesudahan. Secara umum kita mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa berbagai peristiwa dan kejadian baik dalam masalah ibadah maupun masalah interaksi sosial itu tidak terbatas dan tidak terhitung. Kita juga mengetahui dengan pasti bahwa tidak semua kejadian atau permasalahan terdapat penjelasannya dalam teks rujukan Al-Quran maupun hadis. Memang hal ini juga tidak mungkin karena teks-teks itu sesungguhnya terbatas, sementara kejadian dan peristiwa tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan mampu dicakup oleh sesuatu yang terbatas. Karena itu kita sangat yakin bahwa ijtihad atau qiyas hukumnya wajib. Konsep ijtihad secara umum memusat pada kerja-kerja pemahaman terhadap teks-teks syar'i, Al-Quran dan hadis, kerja-kerja pencarian logika hukum, ilal ahkam, penguasaan tujuan-tujuan syariah, maqadisus syariah, dan kerja pengintegrasian hukum-hukum ini dengan kasus-kasus kontemporer. Jika mencermati kerja-kerja ijtihad dan pemaknaan teks, terutama teori-teori istidlal dan istinbat, pada prakteknya teks tidak hanya digali makna asalnya, tetapi sekaligus dihadirkan untuk menjawab tantangan realitas yang datang dan terus berkembang. Dalam proses kerja ini, teks menjadi hidup di mata para pembacanya. Teks juga menghadirkan makna-makna baru secara berkelanjutan. Makna yang bisa jadi awalnya tidak tercakup dalam lafal suatu teks, tetapi di kemudian hari ia menjadi terkait, bahkan dianggap sebagai yang inheren dalam teks. Diskusi usul fiqh mengenai makna atau lafal yang ada yang hakiki dan majazi, sementara yang hakiki pun ada yang literal, lughawi, legal, syar'i, bahkan ada yang sosial, urfi, bisa dilihat sebagai upaya intelektual mengenai makna suatu teks dapat merespon realitas baik yang berpotensi dalam alam pikir pembaca maupun yang real dalam kehidupan nyata. Begitupun konsep-konsep makna umum khusus, khos, luas terbatas, mutlak muqayyad, global terperinci, mujmal mubayyan, jelas pasti dugaan, qot'i janni, dan tunggal multitafsir, muhkam mutasyabih, serta makna lahir batin, zohir batin dalam tasawuf adalah diskusi klasik mengenai sejauh mana suatu teks dapat mencakup makna-maknanya, baik makna yang sudah muncul sebelumnya, yang baru muncul, maupun yang muncul di kemudian hari. Diskusi dualisme makna ini bisa dipahami sebagai upaya menjadikan suatu teks mampu mencakup makna-makna baru untuk menjawab realitas-realitas yang terus berkembang. Secara teoritis, makna yang lahir kemudian ini sesungguhnya tidak baru, tetapi baru ditemukan.
oleh penafsir melalui ijtihad yang dilakukan. Sebab secara teori, ijtihad adalah kerja para ulama untuk menemukan makna yang terkandung dalam teks. Makna itu sendiri diyakini sudah ada inheren dalam teks. Hanya perlu digali dan ditemukan melalui teori-teori tertentu dalam disiplin tafsir dan usul fiqh. Tetapi secara praktis, kerja-kerja interpretasi ini menjadikan suatu teks mengandung makna-makna yang awalnya belum tercakup oleh teks. Karya-karya besar dan luas dalam disiplin tafsir, hadis, dan fikih yang terus berkembang dalam sejarah peradaban Islam adalah saksi nyata perkembangan makna-makna teks rujukan mengikuti perkembangan konteks berbagai generasi umat Islam. Saat ini, kita hidup dalam cakrawala tradisi fikih, tafsir, dan semua disiplin ilmu klasik Islam yang begitu kaya. Selain cakrawala kontemporer dengan berbagai pemikiran, ide, dan kepentingan, kita selalu membanggakan kenyataan bahwa khazanah fikih kita kaya dengan pandangan dan interpretasi yang amat beragam. Kekayaan yang kita sadari sebagai dinamika keterbatasan teks dan ketidakterbatasan realitas dalam panggung sejarah peradaban Islam. Dalam kesadaran ini, kita mengembangkan kenyataan bahwa ayat Al-Quran maupun teks hadis selalu hidup dalam setiap keputusan fikih yang berbeda tempat, waktu, individu, keadaan sosial, ekonomi, politik, dan peradaban, termasuk peradaban kontemporer kita saat ini. Jadi, kesatuan dan keterbatasan teks akan selalu terproyeksikan dalam dinamika pembacaan dan pemaknaan teks yang ada dalam kehidupan seperti individu maupun komunitas. Dengan demikian, kerja-kerja interpretasi akan selalu lahir dalam realitas ruang dan waktu setiap individu maupun komunitas. Begitu setiap muslim mendengarkan pada teks baik Al-Quran maupun hadis adalah sebuah keniscayaan, tetapi sadar atau tidak, cakrawala kita sebagai individu maupun anggota sebuah keluarga atau komunitas seringkali menentukan proyeksi kita terhadap teks yang kita rujuk dan baca. Pada kenyataannya, setiap kita adalah individu yang mempunyai jenis kelamin, punya latar belakang tertentu, berada dalam posisi sosial tertentu, dan selalu berrelasi dengan individu atau pihak yang lain. Demikian ini merupakan momentum dan suasana bagi kita untuk memandang dan menafsirkan sesuatu, termasuk teks-teks rujukan keagamaan. Di sini relasi jenis kelamin perempuan dan laki-laki adalah yang paling primordial yang seringkali tidak disadari. Bentuk relasi yang kita miliki atau cara pandang kita pada relasi ini akan terproyeksikan dalam kerja-kerja interpretasi kita terhadap teks yang kita rujuk. Teks kita memang sama, satu, terbatas dan sudah berhenti, tetapi ruang dan waktu kita yang beragam, berkembang tanpa batas dan tidak akan berhenti. Konteks ruang dan waktu ini pada prakteknya ikut memproyeksikan makna dari teks tersebut. Jikapun maknanya tetap seperti semula, tetapi signifikansinya akan selalu kontekstual. Dengan demikian, dalam ruang sosial dan yang timpang dan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin misalnya, besar kemungkinan kita akan lebih banyak diperdengarkan dengan teks-teks yang menitik beratkan pada kewajiban-kewajiban yang memberatkan perempuan daripada teks yang berbicara mengenai hak-hak yang membuka peluang bagi mereka. Laki-laki seringkali disuguhi teks-teks mengenai hak-hak mereka dari perempuan dibandingkan kewajiban-kewajiban untuk perempuan. Sebaliknya, jika kita hidup dalam cakrawala sosial yang adil dalam relasi laki-laki dan perempuan, maka kita bisa punya cerita yang berbeda dalam hal pemahaman dan praktik keagamaan. Lalu, apakah teks itu memiliki makna? Ya, ia memilikinya dan bisa dikenali makna tersebut dari rangkaian huruf, deretan kata, dan kumpulan kalimat. Teks juga dikenali dari konteks internal dan eksternal saat ia hadir pertama kali. Makna ini sudah terekam dalam tradisi interpretasi yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi makna teks ini pada prakteknya hidup kembali dan menemukan signifikansi dan relevansinya dalam momentum psikologi dan sosial individu atau generasi yang menggunakan teks tersebut.
Disinilah proyeksi makna teks yang dimaksud terjadi dan berkolerasi. Dalam konteks ini, membaca ulang teori-teori interpretasi teks baik dalam tafsir maupun usul fikih adalah niscaya untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembaca atas teks dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki dari misi dasar yang terkandung dalam teks. Meyakini bahwa Islam datang untuk kebaikan laki-laki dan perempuan harus terproyeksikan dalam metode interpretasi yang menempatkan keduanya sebagai subjek pembaca dan penerima manfaat yang sama. Karena Islam mewujud dalam teks-teksnya, maka makna-makna yang lahir dari teks harus dipastikan hadir untuk kebaikan laki-laki dan perempuan. Di antaranya dengan memastikan bahwa keduanya menjadi subjek bagi teks-teks bersumber keislaman. Untuk tujuan inilah metode interpretasi resiprokal qiraah mubadalah diketengahkan dalam membaca ulang teks-teks rujukan. Selama ini dalam hemat saya, teori dan metode interpretasi yang ada dalam berbagai disiplin ilmu keislaman tidak secara khusus merepresentasikan kesadaran pentingnya menempatkan perempuan sebagai subjek kerja interpretasi. Teori dan metode ini dibiarkan netral dan dengan asumsi akan menyasar secara otomatis kepada kedua pihak sekaligus. Tetapi dalam praktek kerja penafsiran, subjek perempuan sering dilupakan berbanding dengan masifnya subjek laki-laki. Memang sudah banyak ayat yang secara sengaja diturunkan untuk menjawab kegelisahan perempuan karena sering tidak dianggap sebagai subjek pada awal Islam. Ayat-ayat ini bisa menjadi pondasi teori bahwa perempuan secara prinsip harus selalu menjadi subjek teks bersama laki-laki, sehingga tidak boleh lagi ada penomorsatuan laki-laki dan penomorduaan perempuan di mata teks. Untuk ayat-ayat yang sudah eksplisit seperti ini mungkin sudah selesai, tetapi karena masih banyak ayat yang tidak eksplisit yang nyatanya digunakan untuk objektifikasi perempuan oleh kalangan tertentu dengan mengacuhkan ayat-ayat yang eksplisit yang kemudian menimbulkan kegelisahan bagi banyak perempuan. Kita masih memerlukan ijtihad dan tafsir secara berkelanjutan. Ijtihad dan tafsir yang menjawab kegelisahan para perempuan. Hal ini sesungguhnya adalah kegelisahan bersama laki-laki dan perempuan, atau tepatnya adalah komunitas muslim dunia kontemporer yang menginginkan keadilan Islam hadir kehidupan sosial yang nyata, terutama dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan sosial, baik di ranah keluarga maupun sosial. Terima kasih, itu saja di pertemuan yang ke-8. Silakan teman-teman subscribe dan komentar, like untuk mendapatkan notifikasi tadarus qiraah mubadalah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.